partai buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya menolak keras rencana kenaikan BBM dan energi lainnya, termasuk gas, baik gas 3 kg maupun gas 12 kg dan gas lainnya. Padahal sikap Partai Buruh adalah pro subsidi dan pro jaminan sosial. Subsidi untuk kebijakan publik ya, pro subsidi rakyat. Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, dan gas. Alasan yang pertama, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang meningkat tajam. Dari berbagai sumber, diperkirakan kenaikan harga BBM yang direncanakan berkisar 10 ribuan rupiah per liter untuk Pertalite dari harga sebelumnya 7.650 rupiah per liter akan mengakibatkan inflasi tembus di angka sekitar 6,5%. Dari sekarang inflasi itu sekitar 4,9%. Akibatnya apa? Daya beli masyarakat, daya beli rakyat, terutama rakyat kecil, termasuk kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota akan terpukul. Khususnya buruh pabrik yang sudah 3 tahun berturut-turut tidak naik upah minimumnya. Dan inflasi yang sudah berangkat agak tinggi, dan kalau BBM naik ditambah menjadi 6,5% inflasinya, daya beli buruh itu udah turun 30%. Daya beli buruh turun 30%. Sederhana saja, maksudnya 30%, misal dengan upah Rp1.000 bisa beli Indomie 3 bungkus, misal. Karena nggak naik upah selama 3 tahun tetap Rp1.000, Indomie hanya bisa dibeli 1 bungkus saja. Karena harga Indomie merangkak naik. Misal ya, ini misal. Itu maksud. Sudah terpukul daya beli masyarakat itu, khususnya kaum buruh, turun 30%. Kenaikan harga BBM yang tidak juga diimbangi dengan kenaikan upah, kan upah nggak akan naik nih sampai 5 tahun ke depan karena Omnibus Law. Itu akan mengakibatkan daya beli makin terpuruk. Akan tembus 50% lebih turun daya beli masyarakat. Partai Buruh, kebijakan partainya jelas. Pro subsidi dan jaminan sosial. Itu Partai Buruh. Seluruh dunia. Dan di Indonesia Partai Buruh kami, kebijakannya jelas. Pro subsidi dan jaminan sosial. Nah, itu alasan yang pertama. Mengapa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya menolak keras kenaikan harga BBM. Memukul daya beli, turun sudah 30% selama ini. Kalau BBM naik akan turun 50%. Padahal sikap Partai Buruh adalah pro subsidi dan pro jaminan sosial. Subsidi untuk kebijakan publik ya, pro subsidi rakyat. Alasan kedua menolak harga BBM, tingkat upah di kalangan buruh yang tidak naik akibat Omnibus Law akan mengakibatkan terjadi PHK di mana-mana, di pabrik-pabrik, dengan naiknya harga barang-barang. Kenapa kaitannya dengan PHK? Karena perusahaan juga akan memangkas, kan tentu bahan energi di industri-industri akan meningkat.
nilainya. Sudahlah tidak naik energi naik, perusahaan pasti yang paling gampang akan melakukan PHK besar-besaran. Bagi partai buruh dan organisasi serikat buruh, ini adalah persoalan serius. Ya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, tidak tepat membandingkan harga BBM di satu negara dengan tidak melihat income per kapita atau daya beli, pendapatan per penduduk. Katakanlah Indonesia Pertalite harga kekinian sekitar 17 ribuan dan direncanakan dari berbagai informasi akan dinaikkan 10 ribuan rupiah per liter, khususnya Pertalite. Dibandingkanlah dengan Amerika yang sekitar harga per liter sudah 20 ribuan. Singapura sudah 33 ribuan. Kalau ingin membandingkan apple to apple terhadap harga BBM, lihat income per kapita yang menunjukkan kemampuan daya beli. Income per kapita Singapura itu sudah di atas 10 kali lipat income per kapita Indonesia yang hanya sekitar berapa kira-kira itu 4.000 US dollar kalau saya nggak salah sekarang ini. Tolong dicek lagi kalau saya salah. Singapura sudah berapa? 30 ribuan US dollar. Amerika sudah berapa? Income per kapita mungkin di atas 30 ribu US dollar. Ya nggak seimbang. Nggak sebanding. Nggak usah jauh-jauh dengan Malaysia. Kalau di Malaysia, harga BBM dengan RON yang sama, jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga BBM yang sekarang sudah disubsidi oleh pemerintah. Income per kapitanya Malaysia jauh lebih besar. Mungkin sekitar 13 ribuan US dollar per tahun. Indonesia kan baru 4 ribuan US dollar per tahun. Tapi kalau saya salah, tolong diperbaiki angkanya. Kalau udah berubah. Jadi tidak tepat membandingkan harga BBM itu tidak melihat income per kapita atau kemampuan daya beli masyarakatnya. Oleh karena itu sikap Partai Buruh jelas kenapa dia menolak. Karena pro subsidi, Partai Buruh pro subsidi, organisasi serikat buruh pro subsidi, dan pro jaminan sosial. Pada waktu harga minyak sedang turun dalam setahun 2 tahun terakhir, Pertamina nggak menurunkan harga. Pertamina menikmati benar nilai perbedaan harga minyak. Kalau mau dilarikan ke jaminan sosial, apa PBI, penerima bantuan iuran untuk orang miskin dan tidak mampu di program jaminan kesehatan, itu dikurangi oleh pemerintah. Sekitar 9 juta orang. Terus kemana itu selisih keuntungan ketika harga Pertalite kita di atas harga keekonomian? Ini nggak adil. Itu alasan yang ketiga. Sekali lagi sikap Partai Buruh itu pro subsidi untuk rakyat dan pro jaminan sosial. Yang keempat, alasan menolak BBM. Kalau alasan akan ingin menggunakan energi terbarukan, itu hanya cara-cara cari alasan. Lihat aja PLN. Lihat saja BUMN yang menyedot BBM dalam kapasitas besar. Itu masih menggunakan batu bara. Masih menggunakan diesel, solar. Gimana mau energi terbarukan? Jadi itu hanya akal-akalan saja untuk membenarkan kenaikan BBM. Jadi energi terbarukan bukan alasan untuk kemudian menaikkan harga BBM. Alasan yang kelima, premium itu sudah hilang di pasaran, hampir boleh dikatakan hilang di pasaran, kecuali daerah-daerah tertentu. Jadi sekarang andalan masyarakat, 80% di seluruh Indonesia itu Pertalite. Dan siapa pengguna Pertalite? Angkot. Bus-bus umum, taksi. Jadi
angkutan penumpang umum, dan pengguna motor. Pengguna motor dan angkutan umum itu dari beberapa sumber catatan yang didapat oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh, itu 120 juta orang. Ini hanya untuk melindungi segelintir orang kaya, kelas menengah atas, supaya tidak terbebani ya dengan harga BBM yang akan dinaikkan, karena mereka juga menggunakan Pertalite atau sebagian bahkan premium, mengorbankan 120 juta orang rakyat Indonesia di kelas menengah bawah, dan itu konstituennya Partai Buruh, anggotanya Serikat Buruh, para petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Oleh karena itu kami menolak keras kenaikan harga BBM ini. Ada 120 juta orang dari data yang kami kumpulkan, para pengguna sepeda motor menggunakan Pertalite. Premium itu sudah hampir dikatakan hilang. Jadi pemerintah benar-benar harus memastikan melindungi orang yang kecil. Oleh karena itu, sikap Partai Buruh yang pro pada subsidi rakyat kecil dan pro pada jaminan sosial meminta harga BBM khususnya yang dikonsumsi kelas menengah bawah, kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, supir angkot, ojek online. Ojek online aja sudah naik, dia punya tarif-tarif. Yang dibuntungkan, bukan diuntungkan, yang dibuntungkan adalah para driver. Apalagi naik harga Pertalite. Maka kami mendesak pemerintah, ya kami mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada kenaikan harga BBM yang dikonsumsi kelas menengah ke bawah atau kelas pekerja. Jadi oleh karena itu, apa solusi yang ditawarkan oleh Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja? Satu, pisahkan antara pengguna BBM yang bersubsidi dengan tidak bersubsidi. Misal, sepeda motor, angkutan umum, dan sarana kendaraan publik lainnya tidak mengalami kenaikan harga Pertalite maupun premium. Bagi mobil-mobil, jadi bukan CC-nya, Partai Buruh berpendapat tahun pembuatannya. Karena tahun pembuatan menjelaskan siapa yang menggunakan. Nggak mungkin orang kaya menggunakan mobil tahun 1999 misal, atau tahun 2000, nggak mungkin. Maka penggunaan mobil yang boleh membeli BBM bersubsidi adalah dengan harga yang tidak dinaikkan, mobil misal yang keluaran tahun 2015. Berarti kan ada 20 tahunan itu mobil usianya. Maksud saya 2005 ke bawah. 2005 ke bawah. Jadi 2005 ke bawah dia boleh menggunakan BBM yang bersubsidi, yang tidak dinaikkan harganya. Tapi mobil yang berusia jenis CC-nya apapun, yang di atas tahun 2005, dia wajib menggunakan BBM yang tidak bersubsidi. Pertamax, Pertamax, dan sebagainya. Jadi itu lebih mudah. Caranya juga nggak perlu My Pertamina, Pertamina. Cukup tunjukkan STNK. Itu yang disarankan oleh Partai Buruh agar tidak menaikkan harga BBM. Yang dua, sebelum energi terbarukan siap untuk operasi, energi listrik siap untuk beroperasi, maka sepanjang itu pula lah harga BBM tidak perlu dinaikkan. Siap dulu energi terbarukan. Karena bagi Partai Buruh, selain dia pro subsidi dan pro jaminan sosial, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh itu adalah ingin memastikan energi yang terbarukan itu siap dulu.
baru diadakan perubahan. Itulah beberapa alasan mengapa Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja menolak keras rencana kenaikan BBM.